Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Dalam rangka PKM Seksi PDMS bulan Desember tahun 2024, saya akan membawakan materi terkait katalog elektronik versi 6.0 atau yang biasa juga disebut dengan Copmart. Untuk lebih jelasnya akan saya share materi berikut. Jadi untuk overview-nya diawali dengan ekosistem PPP atau platform pembayaran pemerintah yang saat ini sudah mulai digunakan di seluruh satker. Jadi definisi dari PPP sendiri adalah interkoneksi sistem antara core system dengan sistem pendukung, sistem mitra, dan sistem monitoring dalam rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah. Nah, untuk dashboard PPP sendiri ini menggabungkan antara 3 aplikasi. Jadi, aplikasi Sakti, Gaji, dan juga SPAN sebagai core sistemnya. Nah, untuk sistem pendukungnya ini ada Haris, ini untuk proses gaji dan DigiPay, Berjadin, e-procurement ini yang baru untuk yang akan kita bahas ini. Lalu untuk yang sistem mitranya ini adalah PLN dan Telkom. Seperti yang kita tahu bahwa PPP ini digunakan untuk pembayaran tagihan telepon dan internet setiap bulannya kepada PLN dan Telkom. Lalu marketplace, sistem perbankan, penerbit kartu kredit pemerintah, dan lainnya. Nah, untuk transaksinya sendiri itu gaji, ini sudah dilaksanakan, common expense seperti pembayaran internet dan listrik, lalu perjalanan dinas ini belum, dan pengadaan sederhana. Nah, ini akan kita bahas pada pembahasan kali ini, bantuan sosial dan lain-lain. Untuk penggunanya sendiri ini ada KPA, PPK, PSPM atau pejabat perbendaharaan, user KPPN ataupun unit pengelola kepegawaian, pejabat pengadaan, pemilik sistem mitra, pembuat kebijakan, analis kebijakan, dan stakeholders. Nah, ini mengenai katalog elektronik versi 6 yang diatur dalam Pengganti Perdirjen Perbendaharaan nomor 8 tahun 2024. Pokok perubahannya ada yang berubah itu ada dari definisi. Jadi ada penambahan definisi pada pembayaran LS, SPP, SPM, SP2D, serta penyelenggara katalog elektronik. Lalu untuk lingkup pengaturannya ini untuk piloting, ini ada tahap 1 itu akan dilaksanakan di 17 KL sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024. Lalu untuk tahap 2 nantinya akan dilaksanakan di seluruh KL setelah ada evaluasi. Paling cepat dapat dilaksanakan pada 1 Januari 2025. Untuk nilai transaksinya tidak ada batasan baik UP maupun LS. Nah, UP telah dibatasi oleh PMK 62 tahun 2023 pada nilai 200 juta. Untuk mekanisme pembayarannya ada 2, yaitu menggunakan proses bisnis UP, yaitu pembayaran dan penyalurannya, lalu proses bisnis LS, non-kontraktual versi 6. Nah, di sini LKPP bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada seluruh end beneficiaries dalam mekanisme UP. Lalu penyaluran dana kepada seluruh end beneficiaries kecuali penyedia dalam mekanisme LS. CLA penyaluran dana H+0, pemungutan dan penyetoran pajak sesuai PMK 58 tahun 2022. Nah, untuk proses bisnis LS, ini pembayaran dilakukan secara langsung kepada penyedia sesuai dengan hak tagih penyedia berdasarkan invoice atau tagihan yang diterbitkan oleh katalog elektronik. Lalu pembayaran dilakukan kepada penyelenggara katalog elektronik atas hak penyelenggara katalog elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan biaya-biaya lain. Kewajiban perpajakan dipotong langsung pada saat pembayaran. Kewajiban perpajakan terkait pembayaran
dipotong, dipungut, dan disetorkan oleh penyelenggara katalog elektronik. Lalu melibatkan LKPP dan KPPN PUN dalam monitoring dan evaluasi, serta ada dashboard yang paling sedikit memuat rincian transaksi pada katalog elektronik, rincian data pembayaran, dan juga rincian data penyaluran dana yang dilakukan oleh penyelenggara. Nah, ini flow proses bisnis mekanisme yang melalui mekanisme UP. Jadi, Satker membeli barang jasa melalui GovMart. Ini nanti ada aplikasinya sendiri dari LKPP. Jadi di aplikasi tersebut nanti Satker melakukan pemesanan barang, negosiasi harga, ini opsional, lalu pemilihan pembayaran bisa menggunakan LS atau UP. Nah, karena dalam hal ini proses bisnis UP, maka memilih yang UP. Lalu pengiriman barang jasa dan serah terima barang jasa. Nah, apabila barang jasa telah selesai proses serah terima dan sudah ada BAST-nya, maka BAST tersebut nanti di-input di Sakti. Lalu Satker melakukan pembayaran melalui UP, melalui bendahara. Nah, untuk payment gateway-nya melalui Telkom. Jadi nantinya untuk katalog elektronik ini menyediakan virtual account penyedia untuk menerima pembayaran dari bendahara pengeluaran pada katalog elektronik. Nah, setelah virtual account menerima pembayaran dari bendahara pengeluaran, maka dana akan disalurkan ke masing-masing penerima. Jadi ini eh, virtual account-nya nanti mungkin akan dikelola oleh Telkom Indonesia. Lalu setelah diterima akan disalurkan ke penyedia. Lalu untuk pajaknya akan disetor ke kas negara. Nah, untuk progres transaksi per 15 Desember 2024 yang menggunakan UP itu sudah ada 50 invoice yang dibuat, lalu sudah 36 invoice yang dibayarkan oleh Satker, dan juga sudah 35 invoice yang dibayarkan ke penjualnya. Untuk KLKL-nya sendiri ada dari Kemenq sejumlah 8 invoice, Kemendikbudristek sejumlah 27 invoice, dan juga LKPP sejumlah 15 invoice. Dengan nilai invoice total senilai 3.723 miliar sekian. Nah, selanjutnya untuk yang mekanisme LS, untuk awalannya sama ya, Satker memesan barang, PPK melakukan pemesanan barang melalui katalog elektronik, yang dalam hal ini adalah GovMart. Lalu eh, komitmen pemesanan antara PPK dengan penyedia dilakukan dengan menandatangani surat pesanan. Lalu penyedia barang atau jasa melakukan pengiriman barang berdasarkan surat pesanan, lalu katalog elektronik menerbitkan invoice atau tagihan. Nah, untuk yang invoice atau tagihan berdasarkan barang atau jasa yang telah dikirimkan. PPK menerima barang atau jasa dan melakukan pengujian kesesuaian barang. Apabila telah sesuai, PPK menandatangani BAST. Nah, jika BAST sudah ditandatangani, maka tagihan dibayarkan melalui Sakti berdasarkan BAST dari katalog elektronik tadi. Lalu PPK melakukan permintaan pembayaran dengan menerbitkan SPP. Nah, di sini SPP-nya menggunakan jenisnya SPP LS non-kontraktual dengan tipe supplier 6. Karena pada sebagian besar transaksi, supplier yang akan digunakan akan ada dua, yaitu penyedia dan penyelenggara katalog elektronik. Lalu PPSPM menerbitkan SPM, lalu KPPN menerbitkan SP2D. Nanti untuk data SPP, SPM, dan SP2D akan terkirim ke katalog elektronik secara sistem.
Nah, ini untuk bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan dalam eh, menjalankan katalog elektronik yang versi terbaru ini, nanti ada helpdesk dari Inaprok, yaitu untuk daftar akun itu setiap hari Senin. Dan helpdesk, ya. Oh, sebentar, Pak. Silakan ditunggu dulu, Pak. Bebas, Pak, dulu. Mandiri per. Mandiri per. And focus. And focus. This is fokus ya Mas. Fokus ya. Ya. Nah, untuk helpdesk Inaprok ini setiap hari Senin dari jam 13.30 hingga 15 WIB. Untuk call center-nya bisa di 144 atau https /bantuan.inaprok.id. Untuk masalah untuk pertanyaan terkait dengan Sakti bisa ke helpdesk Hai di hai.kemenq.go.id atau email hai.djpb@kemenq.go.id. Sekian GKM hari ini. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.